organisasi yang kita dirikan bersama itu sekarang sudah membuat sejarah baru di Indonesia. Sejarah apa itu yang baru di Indonesia? Sejarah berdirinya pesantren jati diri bangsa. Selama kemerdekaan Indonesia ini yang ada pesantren keagamaan, dan sekarang jumlahnya pesantren keagamaan di Indonesia sekitar 25.000 seluruh Indonesia sampai Irian. Semua itu pesantren keagamaan. Tapi pesantren kebangsaan baru ini ada yang dipusatkan di Kediri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini di sini acara silaturahmi akbar organisasi Hidayah di Jawa Tengah. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan keridhaan kepada kita sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan silaturahmi akbar Jawa Tengah ini, saya pandang
perlu saya menyampaikan usia organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manunggalnya iman dan kemanusiaan sudah usia 15 tahun. Sejak dideklarasikan sampai sekarang ini usianya sudah 15 tahun. Dalam usia 15 tahun itu organisasi yang kita dirikan bersama-sama ini telah mencapai apa? Apa yang sudah diperoleh dalam waktu 15 tahun ini. Di sini saya hanya menyampaikan yang diperoleh secara garis besar saja, bukan secara garis rinci. Nomor 1 yang utama, organisasi cinta tanah air ini sekarang ini sudah menjadi organisasi nasional. Bukan organisasi lokal saja, tapi sudah menjadi organisasi nasional. Seluruh provinsi di Indonesia sudah terisi organisasi yang lahir dan usia 15 tahun ini. Jadi seluruh provinsi sudah terisi, sudah terbentuk. Ini yang pertama.
yang diperoleh kedua kaping kali. Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air ini sudah menjadi jembatan penghubung jembatan yang dihubungkan agama-agama besar yang ada di Indonesia. Ini sudah berhubung. Agama Islam, agama terbesar di Indonesia. Agama Hindu, agama besar di Indonesia. Agama Buddha, agama besar di Indonesia. Agama Kristen, agama Islam di Indonesia. Agama Konghucu, agama besar di Indonesia. Aliran kepercayaan, aliran yang besar di Indonesia ini sudah berhubungan. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia bab 11 pasal 29 ayat nomor 2. Bab 11 pasal 25 ayat kedua bunyinya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ini sesuai dengan itu. Ini yang sudah diperoleh selama 15 tahun ini. Nomor 3, organisasi yang kita dirikan bersama itu sekarang sudah membuat sejarah baru di Indonesia.
Sejarah apa itu yang baru di Indonesia? Sejarah berdirinya pesantren jati diri bangsa. Selama kemerdekaan Indonesia ini yang ada pesantren keagamaan, dan sekarang jumlahnya pesantren keagamaan di Indonesia sekitar 25.000 seluruh Indonesia sampai Irian. Semua itu pesantren keagamaan. Tapi pesantren kebangsaan baru ini ada yang dipusatkan di Kediri. Waktu saya mendirikan pesantren, Majma' Al-Bahrain, Siddiqiyah di Losari, Plaza Jombang. Waktu itu jumlah pesantren keagamaan masih 6.000 seluruh Indonesia. Tapi sekarang sudah sekitar 24.000 pesantren keagamaan. Tadi pesantren kebangsaan belum ada, baru ini sejarah ini. Padahal Hari Santri sudah menjadi hari nasional, tapi pesantren kebangsaan belum ada. Jadi bukan pesantren keagamaan, pesantren kebangsaan. Bukan pesantren mengajarkan wudhu, mengajarkan sholat, mengajarkan zakat, menjaga puasa. Bukan itu. Pesantren kebangsaan. Apa yang diajarkan di dalam pesantren kebangsaan itu? Apa saja? Semua peristiwa di Indonesia yang menjadi kebanggaan nasional, itulah yang diajarkan. Jadi harus mempunyai rasa bangga.
Satu, kebanggaan nasional, mempunyai tanah air Indonesia sejak Merauke sampai Sabang berjejer-jejer, jumlahnya besar dan kecil, lebih dari 17.000 pulau. Ini harus kita bangga, lebih besar daripada benua Eropa. Apa kita tidak bangga? Itulah yang menimbulkan rasa kebanggaan nasional. Lagu kebangsaan, satu-satunya lagu yang menjadi kebanggaan nasional. Sumpah Pemuda menjadi kebanggaan nasional. Sang Saka Merah Putih menjadi kebanggaan nasional. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi kebanggaan nasional. Lambang negara, burung Garuda Pancasila menjadi kebanggaan nasional. Semboyan negara, Bhinneka Tunggal Ika menjadi kebanggaan nasional. Hari Santri menjadi hari nasional, menjadi kebanggaan nasional. Fatwa jihad fisabilillah menjadi kebanggaan nasional. Dan banyak Indonesia gudangnya rasa kebanggaan nasional. Ini bagi kacamata tasawuf Indonesia. Kalau satu persatu banyak. Ini sudah yang akan diajarkan di dalam pesantren jati diri bangsa. Kristalisasinya, mengkristalnya menjadi hubbul waton minal iman. Karena hubbu artinya cinta,
hubbul waton, waton tanah air. Ya. Iman di belakangnya bertemunya cinta dengan iman menjadi iman yang pasti, tidak ragu. Ini sudah saya syairkan. Dan organisasi kita sudah menemukan sejarah baru lagi. Anak bangsa Indonesia yang namanya mencuat seluruh dunia hanya I.R. Soekarno, tidak ada yang lain. Namanya mencuat seluruh dunia. Apa sebabnya? Namanya I.R. Soekarno itu kok bisa sampai seluruh dunia? Ada 7 sebabnya. Di sini saya tidak merangkai satu persatu. Itu nanti bagiannya pesantren jati diri bangsa. Padahal yang dinamakan Bapak Bangsa Kemerdekaan Indonesia Soekarno tetapi ada tetapi sampai beliau wafat, di mana letak kepastiannya lahirnya? Selama ini di mana pastinya? Di dalam sejarahnya Bung Karno tidak ditemukan kepastiannya. Begitu pula banyak ahli sejarah, tidak ada yang menemukan kepastiannya lahir di mana. Padahal itu Bapak Bangsa Kemerdekaan Indonesia. Ada sebagian pendapat lahir di Surabaya. Kalau lahir di Surabaya, di kabupaten mana, di kecamatan mana, di kelurahan mana, di desa mana, tidak ada yang bisa menjawab. Ada pendapat-pendapat di Blitar. Kalau di Blitar, di kecamatan mana, di kelurahan mana, di desa mana,
Di kampung mana tidak ada data yang punya data-datanya. Ada sebagian pendapat di Kediri, kalau di Kediri, di kecamatan mana, kelurahan mana, desa mana, tidak ada yang mempunyai data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak diketahui pasti kelahirannya, apa kata dunia terhadap bangsa Indonesia? Aib, ya, celah. Orang yang nomor satu namanya mencuat di seluruh dunia, tapi tempat kepastian lahirnya tidak tahu. Nah ini yang menjadi aib. Bagaimana kalau dunia tanya, apa kata dunia? Bangsa Indonesia kok tidak tahu? Berhubung semua tidak tahu data-datanya dengan pasti, saya ingat hadis Nabi, qulil haq walau kana murra. Katakan yang benar itu benar walaupun pahit. Kemudian saya tidak takut pahitnya kritik. Memang saya bukan ahli sejarah. Saya katakan I.R. Soekarno itu lahir di Kabupaten Jombang, di kecamatan mana? Kecamatan Ploso. Di kampung mana? Di kelurahan mana? Kelurahan Rejo Agung. Di desa mana? Desa Rejo Agung, Gang Buntu. Nah, kemudian timbul ada ke seminar, ya, anak Jombang. Semua dari Surabaya kayak menakun sepakat, dari Blitar sepakat, dari keluarganya Bung Karno sendiri tidak tahu, sepakat. Demi untuk nutup jangan sampai aib bangsa Indonesia ini terhadap dunia. Kau tidak tahu, padahal data-data Atlas Pahlawan 2.200 lebih pahlawan, semua jelas, semua jelas. Tapi mengenai I.R. Soekarno, khawatir kalau ditanyai di kabupaten mana, di kecamatan mana, di kelurahan mana, di desa mana, ini tidak ada yang bisa menjawab.
dengan adanya organisasi persaudaraan cinta saya memberanikan diri ada di Jombang, kabupatennya Jombang, kecamatan Ploso, Jombang, desanya Rejo Agung. Itu kelurahan Rejo Agung, desa Rejo Agung, Gang Buntu. Sekarang silakan selidiki, diselidiki, kemudian tumbuh penyelidikan nang Ploso, semuanya ditemukan, bekas-bekasnya rumahnya ditemukan. Sampai Sidi Adam yang menulis biografinya Bung Karno datang ke sana. Mengapa saya kok berani? Qulil haq walau kana murad. Karena saya menerima informasi dari abah saya, dan abah saya menerima informasi dari bapaknya Pak Karno sendiri. Karena ayahnya Pak Karno waktu mengajar SD di Ploso, Bung Karno belum ada, masih punya anak satu perempuan, Mbak Ayuna Bung Karno. Itu disampaikan kepada ayah saja, karena ayahnya Bung Karno itu sering ke rumahnya abah saya memperdalam agama. Wah, jadi kandakan itu di buku catatannya itu Bung Karno lahir di Ploso. Kemudian saya punya buku judulnya Ibu Bangsa. Waktu silaturahmi ke tempat saya, Ibu Rahmawati Soekarno bersamaan dengan Pak Prabowo naik helikopter. Kemudian buku-buku sebagai kenang-kenangan tak sampai kepada Bu Rahmawati. Setelah Bu Rahmawati membaca buku itu, isinya hanya menangis saja. Saya tidak tahu apa yang ditangiskan. Jadi tidak sampai mengadakan pidato di sana. Sampai nangis, akhirnya dileng-leng busok ini. Sampai pulang itu masih nangis. Apa karena gembira menemukan kepastian kelahirannya? Bagaimana saya tidak tahu, wallahu a'lam. Nah, jadi saya nekat demi untuk
bangsa ini jangan sampai aib, jangan sampai celah ya oleh dunia. Bagaimana Bapak bangsa Indonesia, kok orang Indonesia tidak tahu kepastiannya? Nah ini bagaimana? Apa kata dunia ini? Nah oleh karena saya ikut membentuk organisasi Persaudaraan Cinta Tanah. Saya berani walau kana murah, saya katakan lahir di sini. Wah. Sekarang penyelidikan data lengkap sekarang. Sampai tempat yang menem ari-arinya barang sudah ada lengkap. Ya apa ini nggak syukur kepada organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air ini yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Ini saya sampaikan dalam forum silaturahmi Jawa Tengah ini supaya tahu supaya tambah syukur terhadap cinta tanah air Indonesia. Saya sampaikan, saya tidak ingin dipuji, saya tidak takut dicela, tidak takut kritik dan sebagainya. Daripada aibnya bangsa Indonesia ini tetap dituduh oleh dunia. Apa? Kalau ada orang ini mengatakan lahir di sini, buktikan kabupaten mana, kecamatan mana, kelurahan mana, desa mana, tidak ada. Saya tidak takut kritik. Hak tetap hak, kuil hak walau kana murah. Apa tidak syukur? Sudah diketahui kepastiannya. Nah sekarang sudah mulai tinggal Bupati Jombang ini bagaimana? Tinggal Bupati baru ini. Kalau saya bukan ahli sejarah, bahkan sudah ya, waktu akan diadakan seminar tentang kelahiran Bung Karno di Jombang. Yang hadir waktu itu Bapak Profesor Gonggong, guru besar sejarah UI Jakarta. Sebelum seminar silaturahmi kepada saya sampaikan apa adanya. Saya sampaikan ini dari abah saya dari abahnya Bung Karno sendiri dan catatannya ibunya Bung Karno sendiri.
Apa yang mengatakan lahirnya orang tuanya, apa tidak dipercaya? Silakan. Sekarang data-data lengkap sekarang. Nah ini kita syukuri. Ini telah dicapai, yang dicapai oleh organisasi cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manunggalnya iman dan kemanusiaan. Sekarang data-data dipoto lengkap, sakmene tebalnya lengkapnya. Tapi kalau mengatakan ada di kabupaten lain, mana data-datanya yang bisa dipertanggungjawabkan? Tidak ada sampai beliau wafat, tidak ada. Padahal kemerdekaan ini sudah berapa tahun, kok sampai gak ditemukan. Nah ini satu petunjuk dari Allah Ta'ala sendiri. Betul, makanya saya tonjol-tonjolkan atas berkat rahmat Allah yang Maha. Kalau tidak diberkati Allah, tidak akan tahu. Dan ini saya sampaikan yang telah dicapai oleh organisasi yang kita dirikan bersama-sama. Organisasi cinta tanah air itu saya yang untuk membentuk dengan Pak Adib ini, dengan Pak Munir, dan saya yang mendeklarasikan di Pendopo Agung Mojopahit, dan saya sendiri yang melantik di Surabaya, di Balai Pemuda Surabaya. Saya tanggung jawab ini. Dan sekarang organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air ini sudah menjadi organisasi nasional, bukan lokal. Kepada Dewan Penyantin pertama yang baru lahir, kepada Dewan Pinandito, salam berharga. Pak, nanti organisasi kita akan menjadi organisasi besar. Tanya, ngoten ya? Nggih, ya. Pun sampean titeni. Saat ini kenyataan. Dan ini yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan halal bihalal, silaturahmi, maaf bil maaf di Jawa Tengah, di lingkungan organisasi Tarekat Cidika ini. Semoga Allah Ta'ala meridhoi kita sekalian ya. Dan kita semangat, tetap semangat, lestari semangat apapun, di mana saja, kapan saja, apapun risikonya. Wa Allah wislakom ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidahu.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimu wa azimu sultanik. Allahumma tim lana bil iman, Allahumma tim lana bil iman, Allahumma tim lana bil iman, Allahumma tim lana bil Islam, Allahumma tim lana bil Islam, Allahumma tim lana bil Islam bijai sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.